Jadi sekarang Mams sudah ngerti ya definisi dari persalinan pervaginam, syarat-syarat persalinan pervaginam, dan apa saja sih yang masuk dalam kriteria persalinan pervaginam. Assalamualaikum Mams, hai, saya dengan Dr. Vita Mauli. Saya mau membahas mengenai persalinan pervaginam. Kalau Mams pada umumnya taunya tuh persalinan normal ya Mams ya, jadi bukan sesar. Persalinan pervaginam itu adalah proses di mana bayi Mams atau anak Mams tuh keluar melalui jalan lahir atau vagina. Nah, kalau misalnya Mams tanya nih, berapa lama sih dok untuk bisa melahirkan bayi dalam kondisi yang konteksnya tadi persalinan normal ya dok, itu sebenarnya kurang lebih 18 jam. Namun berbeda nih pada yang preemie atau anak baru hamil pertama ataupun yang sudah multipara, yang sudah hamil keberapa kali. Nah, Mams harus ketahui sebelumnya bahwasanya persalinan pervaginam itu terbagi beberapa Mams. Persalinan pervaginam itu ada yang spontan, itu artinya Mams muncul mules sendiri itu tanpa adanya rangsangan buatan dari dokter atau misalnya dengan minum obat ataupun diinfus. Nah, itu biasanya munculnya di usia-usia yang aterem atau cukup bulan, yaitu 37 sampai 41 minggu lebih 6 hari. Tentunya dengan pertimbangan dari dokter kandungannya. Jadi Mams memang harus rutin memeriksakan kandungan Mams. Apakah aman nih? Misalnya HPL-nya di tanggal 10 Oktober. Kok sampai 10 Oktober saya belum mulus-mulus juga ya dok? Nanti dievaluasi sama dokternya. Air ketubannya masih aman nggak nih? Terus janinnya masih bagus nggak nih pergerakannya, nafasnya, dan lain sebagainya. Apakah bisa dilanjutkan sampai 41 minggu lebih 5 hari? Tentu saja bisa Mams, dan masih ada kemungkinan untuk Mams melahirkan normal tanpa rangsangan, yaitu spontan ya Mams ya. Yang kedua, persalinan pervaginam itu ada yang diinduksi Mams. Induksi itu bisa menggunakan obat minum ataupun bisa menggunakan infus Mams. Memang ada syarat-syaratnya dan memang ada kondisi yang harus terpenuhi, seperti contohnya misalnya presentasi janinnya atau posisi janinnya itu memang kepala di bawah. Lalu yang kedua, memang ada kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya sudah lebih bulan yang tadi saya bilang Mams. Misalnya Mams HPL-nya 10 Oktober tadi saya sebutkan ya. Ternyata sampai 15 Oktober sampai 17 Oktober belum mulus juga nih Mams. Tapi pas dievaluasi oleh dokter kandungannya, air ketubannya masih bagus nih Bu. Tapi kita lihat lagi ya minggu depan. Pas minggu depannya berkurang. Namun kondisi janinnya masih bagus dan lain sebagainya juga masih bagus. Diperiksa panggulnya ternyata cukup. Nah, dokter biasanya suka memutuskan, oke, kita induksi ya Mams. Itu bukan berarti pasti gagal Mams. Induksi itu 50-50, bisa saja berhasil dan bisa saja gagal. Penilaiannya tentu saja oleh dokter kandungan Mams. Jadi salah tuh pikiran Mams yang mengatakan, atau misalnya orang-orang di luar bilang kalau diinduksi udah pasti SC. Belum tentu Mams. Semua kita kembalikan ke proses persalinan tersebut ya Mams ya. Mulusnya akan muncul setelah diberikan obat atau tidak gitu. Lalu kita masuk yang ketiga ya Mams. Yang ketiga itu adalah proses persalinan pervaginam menggunakan alat bantu atau kita sebutnya assist vaginal delivery. Jadi apa saja alat-alatnya? Itu ada vakum dan ada forceps. Kapan kita menggunakan vakum sama forceps itu tentu saja atas pertimbangan dokter kandungannya. Dilihat misalnya kepala dede bayinya nih tidak terlalu tinggi, sedangkan pembukaan Mams sudah maksimal atau sudah pembukaan 10. Harusnya kan lahir nih. Nah, itu biasanya dibantu dengan bantu atau assist vaginal delivery. Tentu saja yang bisa melakukan assist vaginal delivery ini dokter kandungan ya Mams, nggak boleh sembarangan dan sebaiknya memang harus dikerjakan di rumah sakit. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi kegagalan dalam proses persalinan menggunakan alat tersebut, kita bisa langsung kirim Mams ke kamar operasi untuk kemudian dioperasi. Jadi sekarang Mams sudah ngerti ya definisi dari persalinan pervaginam, syarat-syarat persalinan pervaginam, dan apa saja sih yang masuk dalam kriteria persalinan pervaginam. Ada yang dengan cara spontan muncul sendiri, ada yang dengan induksi dibuat rangsangan yang memang sengaja dibikin mulus nih Mamsnya gitu. Dengan obat ya tentu saja atau ibu saya dengan infus. Lalu kemudian yang ketiga dengan alat bantu saat proses persalinan. Nah Mams, segini dulu nih yang saya sampaikan ke Mams. Nanti kita di sesi berikutnya kita akan bahas lagi mengenai apa saja proses persalinan tersebut ya Mams ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel saya biar nanti Mams update setiap kali saya upload video baru. Terima kasih. Assalamualaikum.